Pemirsa, dunia balap motor tengah diramaikan oleh kabar mengejutkan dari Italia yang langsung menyeret nama Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia yang baru saja mencetak sejarah sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Prestasi ini sudah cukup untuk menjadikan Veda sorotan dunia, apalagi di usianya yang baru menginjak 16 tahun. Namun, kabar besar tak berhenti di situ. Seorang jurnalis kawakan asal Italia, Rosario Triolo, lewat kanal Saspot, melontarkan analisis yang membuat publik tercengang. Ia menyebut bahwa Veda, yang dikabarkan akan segera diumumkan sebagai rider resmi Honda Tim Asia Moto3, kemungkinan besar akan turun dengan motor bermesin lama. Sindiran ini sontak memicu perdebatan panas karena publik sadar tantangan yang menunggu di kelas Moto3 bukanlah main-main. Bagi Veda, yang baru saja menorehkan tinta emas untuk Indonesia, kabar ini bisa jadi tantangan sekaligus ujian awal karirnya di ajang balap dunia. Seperti yang kita tahu, Veda sukses mengumpulkan 181 poin di musim Red Bull Rookies Cup, hanya tertinggal dari Brian Uriarte dengan 236 poin. Catatan ini menempatkannya sebagai pembalap Indonesia pertama yang mampu finish di posisi 2 besar sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Sebuah pencapaian monumental yang tak hanya membanggakan keluarganya di Gunung Kidul, tapi juga seluruh rakyat Indonesia yang mendukungnya. Namun, berita soal kemungkinan kontraknya bersama Honda justru diiringi nada skeptis dari kalangan pengamat. Menurut Rosario Triolo, Honda musim ini terlihat pasif dalam urusan pengembangan mesin. Sementara rival seperti KTM dan GasGas gencar meluncurkan update teknis yang signifikan, Honda seakan berjalan di tempat. Bila benar motor yang dipakai Veda masih mengandalkan basis lama, maka ia akan dipaksa beradaptasi lebih keras hanya untuk menjaga daya saing di grid Moto3 yang penuh bakat-bakat Eropa. Komentar pedas Rosario Triolo pun langsung memancing diskusi hangat di forum-forum balap. Sebagian penggemar Italia bahkan menyebut Honda memang punya tradisi fokus pada pembinaan talenta ketimbang mengembangkan motor. Filosofi itu mungkin terlihat mulia, tetapi di level balap dunia, perbedaan performa mesin bisa menentukan nasib pembalap muda. Banyak contoh di masa lalu menunjukkan rider yang keluar dari Honda ke pabrikan lain justru mendadak bisa bersaing di posisi depan. Publik pun khawatir jangan sampai Veda hanya dijadikan proyek jangka panjang tanpa diberi peralatan kompetitif sejak awal. Walau begitu, netizen Indonesia bereaksi dengan semangat kebanggaan. Mereka menilai justru inilah kesempatan Veda menunjukkan kualitas sebenarnya. Jika ia bisa mengimbangi rival dengan motor yang dianggap lebih inferior, maka julukan The Next Indonesian Wonderkid akan semakin melekat kuat pada dirinya. Meski demikian, kabar soal mesin lama tak serta-merta membuat harapan pupus. Beberapa analis teknis di pedok Moto3 menyebut ada gosip bahwa Honda sedang menyiapkan pembaruan terbatas untuk musim 2026. Paket update ini disebut-sebut menyasar tenaga di putaran menengah dan perbaikan aerodinamika fairing. Jika rumor ini benar, setidaknya Veda tidak akan memulai musim debut dengan motor yang benar-benar stagnan. Namun, publik juga tahu, Honda seringkali terlambat dalam mengimplementasikan inovasi. Mereka lebih memilih stabilitas dan konsistensi ketimbang kecepatan puncak. Filosofi ini mungkin cocok untuk rider dengan gaya balap tertentu, dan kebetulan karakter Veda yang agresif di tikungan bisa memanfaatkan keunggulan ini. Dengan kemampuan lead braking yang sudah ia tunjukkan di RBRC, ada kemungkinan ia justru bisa mengimbangi ketertinggalan di trek lurus dengan manuver brilian di sektor tikungan. Bicara soal gaya balap, Veda memang dikenal sebagai pembalap yang tak pernah gentar masuk ke tikungan dengan kecepatan lebih tinggi dibanding rivalnya. Teknik ini membuatnya dijuluki pembalap hantu oleh netizen Indonesia karena seringkali ia muncul tiba-tiba dari belakang dan menyodok ke depan. Jika Honda memberikan motor dengan kestabilan mumpuni di tikungan, maka gaya balap ini bisa jadi senjata utama. Namun, tetap saja, Moto3 adalah kelas dengan kompetisi sengit di mana detail kecil bisa mengubah hasil akhir. Kecepatan puncak di lintasan lurus seringkali menentukan siapa yang bisa bertahan di slipstream, dan disinilah kekhawatiran publik berakar. Tanpa motor yang bertenaga penuh, Veda berpotensi terjebak dalam duel di papan tengah. Untuk itulah, banyak pengamat berharap Honda setidaknya memberikan pembaruan minimal agar sang debutan tidak kehilangan momentum di awal karirnya. Di sisi lain, masuknya Veda ke Moto3 melalui jalur Honda Tim Asia dianggap pilihan paling realistis saat ini.
Akademi ini punya reputasi panjang dalam membina talenta Asia hingga siap bersaing di level dunia. Sosok-sosok seperti Ai Ogura dan Somkiat Chantra adalah bukti nyata sistem ini bisa menghasilkan rider kompetitif. Harapannya, Veda bisa menapaki jalur yang sama, bahkan melampauinya. Dengan usia yang masih sangat muda, kesempatan Veda masih panjang. Musim debut tidak perlu menjadi soal podium, melainkan ajang adaptasi memahami motor, ritme balapan, serta manajemen tekanan dari sponsor dan publik. Justru, jika ia bisa melewati fase ini dengan mental baja, maka musim-musim berikutnya akan menjadi panggung besar bagi Indonesia. Para pengamat sepakat, Moto3 bukan hanya soal motor, tetapi juga seberapa cepat seorang rider bisa beradaptasi dengan ekosistem balap dunia. Tak bisa dimungkiri, euforia publik tanah air begitu besar. Media sosial penuh dengan tagar dukungan, #BangkitVeda, #Indonesia di Moto3, hingga Veda the Next Star. Setiap unggahan terkait dirinya langsung banjir komentar dan doa. Bahkan, sejumlah komunitas motor menggelar acara doa bersama dan syukuran kecil untuk mendoakan kelancaran karir Veda di Eropa. Fenomena ini menegaskan bahwa Veda bukan sekadar pembalap, melainkan simbol harapan bangsa. Ia dianggap mampu membuka jalan bagi generasi muda Indonesia lain yang bercita-cita menembus ajang balap dunia. Di tengah euforia ini, kritik soal mesin lama pun tak membuat dukungan goyah. Justru, banyak yang menilai tantangan itu akan membentuk Veda menjadi pembalap tangguh yang ditempa dari keterbatasan. Sebuah narasi heroik yang bisa menjadikannya ikon kebangkitan motorsport tanah air. Meski demikian, tak sedikit pengamat yang mengingatkan publik untuk tetap realistis. Moto3 adalah kelas penuh talenta, dengan jarak waktu antar pembalap yang seringkali hanya dipisahkan sepersekian detik. Dalam kondisi seperti ini, perbedaan teknis motor bisa menjadi faktor krusial. Untuk itu, ekspektasi harus ditempatkan secara proporsional. Veda mungkin tidak langsung mencetak podium, tetapi yang terpenting adalah konsistensi dan kemampuan beradaptasi. Bahkan, jika ia hanya finish di posisi 10 besar secara reguler di musim debut, itu sudah bisa dianggap sukses besar. Mengingat usianya yang masih 16 tahun, waktu dan kesempatan untuk berkembang masih sangat panjang. Tantangan terbesar justru menjaga mental tetap stabil, apalagi sorotan media internasional akan terus menempel setiap kali ia turun di lintasan. Bagi Honda sendiri, perekrutan Veda jelas merupakan taruhan strategis. Mereka mendapatkan sorotan positif dari pasar Asia dengan kehadiran pembalap Indonesia pertama di Moto3, sekaligus menghadapi resiko besar jika gagal memberinya motor yang layak. Kinerja Veda akan otomatis mencerminkan komitmen Honda pada program pembinaan mereka. Jika sukses, citra Honda sebagai penggerak talenta Asia akan semakin kokoh. Sebaliknya, jika Veda kesulitan hanya karena motor inferior, kritik akan langsung mengarah ke manajemen mereka. Oleh karena itu, publik menilai Honda tidak boleh main-main. Meski filosofi stabilitas tetap dijaga, tetap diperlukan upaya nyata agar Veda tidak menjadi korban sistem. Keputusan Honda beberapa bulan ke depan, terutama saat pramusim, akan menentukan bagaimana jalannya musim debut Veda di Moto3. Kini, semua mata tertuju pada hari Jumat yang disebut-sebut sebagai momen pengumuman resmi kontrak. Apakah benar Honda akan memperkenalkan Veda sebagai rider Moto3 2026? Dan jika iya, apakah kabar soal mesin lama terbukti benar atau justru dibantah dengan kejutan paket pembaruan? Pertanyaan ini terus menggantung di benak penggemar. Satu hal yang pasti, apapun kondisinya, langkah Veda sudah mencatat sejarah baru. Dari Gunung Kidul ke panggung dunia, ia membawa bendera merah putih ke level yang tak pernah dicapai sebelumnya. Mesin boleh lama, tapi semangatnya baru. Jika berhasil membuktikan diri, Veda tak hanya akan menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga simbol bagaimana tekad dan mental bisa menembus batas teknologi. Dan itulah kisah besar yang kini sedang kita saksikan bersama.